Typhoon Nesset membawa hujan deras dan terus menimbulkan bencana di kawasan utara. Dirjen Perkeretaapian Taiwan menyampaikan sejumlah bagian rel kereta api jalur Pingxi Bangkok hampir 1,5 meter akibat erosi hujan deras. Akibatnya semua jalur kereta Pingxi dihentikan tanggal 18, termasuk Santiaoling, Shifen, Pingxi, Jintong, dan stasiun lain di sepanjang jalur tersebut semuanya terpengaruh dan sedang menjalani perbaikan. Selain itu, sisi timur stasiun kereta Miaoli juga dilanda angin kencang tanggal 18 dini hari menyebabkan tembok luar roboh. Untungnya hal ini terjadi pada dini hari sehingga tidak ada yang terluka. Typhoon Nesset dan angin muson timur laut beberapa hari ini menyebabkan intensitas angin di bagian barat menguat. CWB telah mengeluarkan peringatan angin kencang sejak minggu lalu. Efeknya pada minggu ini akan bertahan hingga tanggal 20. Sebuah gelombang angin muson timur laut lainnya akan tiba tanggal 22. Selain suhu menurun, seluruh wilayah perlu mewaspadai dampak angin kencang. Hujan deras juga mengakibatkan sebagian fondasi Huaxin First Road Distrik Chitu Keelong ambruk akibat erosi hujan deras tanggal 17 malam, menyebabkan 21 orang pada 6 unit rumah tangga terperangkap. Mereka menggunakan pacul untuk membuka akses jalur dari semak di sebelah jalan yang ambruk. Longsor juga terjadi di wilayah pegunungan Tongsin Road di distrik Chitu tanggal 17 larut malam, menimbun asrama dan area parkir sebuah perusahaan. Untungnya ke-10 pegawai berhasil meloloskan diri, namun ada 2 mobil yang tertimbun longsor. Bencana tidak menimbulkan korban jiwa atau cedera, dan personel segera diutus untuk menyelesaikan masalah. Sejak awal tahun, bursa saham Taipei turun dari titik tertinggi sebesar 18.619 poin menjadi 12.809 akhir-akhir ini. Skala penurunan indeks bursa saham mencapai 32%. Meskipun suntikan dana keamanan nasional diluncurkan tanggal 7, tetap saja memengaruhi kinerja dana tenaga kerja. Berdasarkan statistik MOL, dana tenaga kerja hingga akhir Agustus mencapai 5,48 triliun dolar Taiwan dengan kerugian sebesar 320,46 miliar dolar Taiwan dan skala kerugian minus 6,2%, lebih parah dibandingkan krisis moneter tahun 2008. 我们已经赔掉这么多钱，3000多亿的劳动基金，再加上国安基金一样3000多亿，让台湾的人民当成被割韭菜。 Mengantisipasi agar kesenjangan dana asuransi tenaga kerja tidak terus meningkat, pemerintah telah mengalokasikan dana asuransi tenaga kerja dari tahun ke tahun sejak 2020. Dari 20 miliar, 22 miliar, dan 30 miliar menjadi 45 miliar dolar Taiwan tahun depan. Pakar merasa pada tahap ini mereka masih tidak tahu ekonomi nasional akan melesu sampai kapan. Disarankan bahwa alokasi aset dana tenaga kerja harus mengurangi kepemilikan aset beresiko dan harus sering mengalokasikan anggaran untuk menutupi kesenjangan dana asuransi tenaga kerja sehingga anuitas asuransi tenaga kerja dapat bertahan beberapa tahun lagi. KRN ke-20 diselenggarakan di Beijing mulai tanggal 16. Dalam sambutan politiknya, Sekjen Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping menekankan Tiongkok menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial, menentang secara tegas kemerdekaan Taiwan dan campur tangan kekuatan luar terhadap Taiwan. 坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉。 Ia kembali mengungkit upaya reunifikasi dan menyampaikan bahwa menyelesaikan permasalahan Taiwan adalah urusan yang harus diputuskan oleh Tiongkok sendiri. Tiongkok tidak berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan militer. 我们坚持以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。 保留采取一切必要措施的选项。 Bila semuanya berjalan lancar, maka Xi akan meneruskan masa jabatan ketiga pada KRN ke-20. Pihak luar terus memantau posisi Tiongkok di Taiwan pasca KRN ke-20. Menteri Luar Negeri Taiwan menyampaikan tidak terima terhadap pengaturan sepihak Tiongkok. Pakar menganalisis hubungan antar selat pasca KRN ke-20 akan memasuki titik keputusan antara perdamaian dan perang. Tiongkok dan Amerika Serikat akan memasuki kompetisi strategis 10 tahun. The New York Times menganalisis bahwa Tiongkok akan lebih memerhatikan keamanan geopolitik dan ideologi di masa depan dibandingkan pembangunan ekonomi yang ditekankan di masa lalu.